Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Tekmu, saatnya kita podcast time. Aku Aura, aku Nema. Di sini kita bakal bahas hal-hal yang relate banget sama kehidupan dan pelajaran di sekolah kita, tapi dengan cara yang fun, santai, tapi tetap penuh makna. Episode kali ini agak absurd, tapi real banget. Nah, podcast kita kali ini itu judulnya Teman Virtual Lebih Setia. Dan kita udah bareng Pak Ardi yang bakal bantu kita bahas gimana sih AI mulai masuk ke ranah pertemanan. Halo semua, kamu tahu bagaimana perkembangan manusia menghadapi teman virtual kali ini? Mari kita saksikan. Pak, kayaknya kita langsung ke pertanyaan pertama ya. Boleh tuh. Pak, kenapa sih teman virtual atau AI companion ini lebih diminati sama orang-orang? Karena AI itu kan diprogram untuk menuruti dan memenuhi segala kebutuhan manusia gitu ya. Jadi nggak rewel, nggak bakal ngebalas terserah, nggak bakal bikin memperumit keadaan dan lain sebagainya gitu. Jadi AI itu akan memenuhi segala kebutuhan manusia apapun itu. Gitu. Nah, jadi kayak iya apa-apa kita bisa AI ini teman-teman banget nih. Betul gitu. Pak, apakah ini disebut bentuk sosial baru? Tentu saja kalau kita lihat di sejarah peradaban manusia ya, sejarah sosial manusia, dulu tuh kita kan kalau manusia makhluk sosial ya, jadi kita tuh harus hidup dalam masyarakat, itu kan hidup dalam bersosialisasi. Dengan adanya AI kayak gini, orang-orang semakin jadi anak pola baru gitu ya, jadi manusia itu semakin menyendiri, semakin kehilangan empati dan aspek kemanusiaannya lah gitu. Itu ada tuh. Nah Pak, kan kita itu harus punya batasan ya antara kita bermasyarakat sama kita berhubungan dengan si AI ini. Gimana nih pacarannya biar kita bisa membatasi diri ke AI tapi bisa bermasyarakat juga? Nah tentu saja kita harus menggunakan sesuai dengan fungsinya ya. AI itu kan asisten ya, jadi kalau misal kita menemukan permasalahan yang memang sangat rumit untuk diselesaikan dengan kemampuan kita sebagai manusia, baru kita akan menggunakan AI. Tapi kalau misalnya untuk permasalahan yang bisa diselesaikan dengan bersosialisasi sama manusia, ya kita selesaikan selayaknya manusia. Gitu. Jadi kita harus bisa membedakan mana permasalahan yang memang harus diselesaikan dengan komputer, mana permasalahan yang kita selesaikan sesama manusia. Gitu intinya. Nah, Pak, kalau yang aku riset ya dari teman-teman sekarang itu, banyaknya mereka lebih nyaman bercerita atau curhat tuh sama AI gitu. Karena kita tuh ngerasa kayaknya AI itu lebih care ke kita ya dibandingkan teman-teman kita sendiri. Lebih empati gitu. Iya, lebih empati ya. Menurut Bapak gimana nih tanggapan Bapak tentang anak-anak muda itu? Sebenarnya mereka belum tahu ada program di belakangnya. Jadi AI itu sebenarnya memang diprogram untuk melakukan hal-hal tersebut, untuk berempati kepada kita, untuk mengikuti semua pola dan perilaku kita. Kenapa? Agar dia bisa memberikan respon sesuai dengan kebutuhan kita. Dia akan selalu belajar berdasarkan apa yang kita berikan, input yang kita berikan kepada mereka. Mereka akan pelajari dan akhirnya mereka akan menentukan keputusan yang tepat untuk menentukan jawabannya. Sehingga jawabannya akan terkesan tepat dan memang kita benar-benar butuh hal tersebut itu. Kenapa? Karena tadi AI memang sudah mempelajari hal tersebut dari saat pertama kita chattingan, direkam semuanya, direkap dan dianalisis untuk menentukan jawaban terbaik untuk kita gitu. Jadi, seperti itu AI itu di belakang layarnya itu gitu. Oke, terus kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih Pak ya. Kan kayak kadang orang bisa baper loh sama ngerasa AI-nya tuh care banget, kayak apa itu wajar atau bagaimana itu? Kalau kita ngerasa baper sama AI-nya itu? Jujur saya sih miris ya, karena kan gini ya, AI itu kan robot ya, jadi AI itu memang diprogram untuk itu. Kalau kita memang obrolan kita mengarah ke arah yang baper, dia akan semakin menyesuaikan untuk membuat kita semakin baper. Gitu. Jadi kalau kata saya tidak ada poin sama sekali gitu ya untuk kita baper kepada AI. Kenapa? Karena memang dia diprogram untuk itu. Gitu. Jadi dia bukan manusia yang bisa berempati atau bersimpati kepada kita, tapi dia hanya mesin yang akan membalas sesuai dengan apa yang kita input yang kita berikan kepada dia gitu. Wah, ternyata ya teman-teman jangan terlalu baper baper sama AI karena itu kayak hubungan satu arah. Dengar jawaban Bapak saya ngerasa sakit banget karena Iya. karena kayak gitu. Iya, karena kita seperti kadang-kadang kita ngerasa oh ternyata
ternyata ya itu care banget ya, lebih dari teman-teman kita, bahkan kita ngerasa oh, baper banget ya pas Itu bisa dengar sih jawaban ya, dari itu bapak. kayak Oh gini. ternyata aku hanya menjalani hubungan satu arah gitu. Aduh. Banget ya. Nah terus Bapak kayak apa AI itu bisa ngikutin empatinya manusia? Sebenarnya bukan mengikuti sih ya, lebih ke dia tuh menganalisis. Empati itu adanya kan di ranah psikologis. AI itu dia tidak memiliki otak atau hati selayaknya manusia ya. Dia hanya bank data yang menyimpan seluruh riwayat obrolan di seluruh dunia, dicocok-cocokkan untuk menemukan respon terbaik gitu ya. Ya itu kan kayak gitu. Jadi kalau kita bilang apakah AI berempati kepada kita, ya jawabannya bisa ya bisa tidak ya, tergantung dari sudut pandang empati itu apa. Tapi kalau secara definisi empati itu pemikiran dan juga hati gitu ya, tidak. AI itu dia merespon sesuai dengan kebutuhan dan hasil analisisnya gitu. Apa sih resiko emosional kalau terlalu bergantung sama AI? Resiko emosional kita akan sedikit demi sedikit berkurang kemampuan sosialnya, ya kemampuan empati kita sesama manusia. Kenapa? Karena kita sudah di-frame oleh AI untuk semua kebutuhan kita tuh terpenuhi gitu loh. Sedangkan kan kalau kita di dunia sosial, nggak semua kebutuhan kita tuh dipenuhi ya. Mungkin kalau adik-adik sekalian punya hubungan kayak pacaran, punya hubungan apa kan, kalau dengan pacaran itu tidak mulus-mulus aja kan, sehingga skill sosial kita terlatih dan semakin tajam oleh hubungan tersebut. Sedangkan kalau dengan AI kita butuh apapun dia ada, sehingga kita tidak memiliki kemampuan dan tidak terlatih kemampuan sosialnya, sehingga lama-kelamaan akan tumpul dan akan ya mohon maaf mungkin bisa jadi kayak autis gitu loh. Oh, wow. Ternyata banyak juga sisi negatifnya dari si AI ini tuh. Kayak gimana tuh caranya supaya tetap sehat secara digital atau kayak gak bergantungan sama AI itu? Ya tadi kembali lagi kita menggunakan AI sesuai dengan fungsi awalnya gitu ya. Yang saya tangkapkan dulu fungsi AI itu untuk membantu sebagai asisten ya. Yang dulu zaman kita awal-awal kalau pengen mencari data kan fungsi di Google, kita harus membuka blognya, kita harus mengcopy paste merangkum. Sekarang kita tidak perlu melakukan hal tersebut gitu kan. Jadi kita memperlakukan AI selayaknya robot ya, kita suruh Pak Menteri buat bersihin ya kan, ya udah tugasnya hanya itu. Masa ya kita pacaran sama Pak Menteri tidak kan? Kayak gitu ya itu. Berarti kita juga harus kita kan, karena kadang-kadang kebanyakannya yang sering curhat-curhat ke AI itu kan anak-anak muda, Gen Z. Berarti kita sebagai Gen Z harus lebih membatasi teman-teman, lebih membatasi antara kita harus tahu mana yang memang bisa kita gunakan di AI sama yang nggak bisa. Jangan sampai kita terlalu baper. Nantinya malah nggak mau bersosialisasi. Jangan terlalu bablas ya. Iya betul. Pak, tapi kalau kita chat, kalau kita curhat ke chatbot, data kita aman nggak sih? Seperti yang tadi saya sampaikan ya, jadi AI itu kan mesin learning, jadi dia mesin yang selalu belajar. Kalau kita definisi aman itu artinya tersebar ya, tentu tidak tersebar karena dia punya SOP-nya tersendiri ya. Kita bisa membaca di awal rules-nya ya, apakah data tersebut akan digunakan untuk apa saja. Tapi kalau misalnya tadi ada keamanan data itu kita patokan apakah digunakan atau tidak, tentu saja data kita tuh akan mungkin dicocok-cocokkan di belakang layar tanpa diketahui oleh pengguna lain untuk menentukan respon yang tepat. Kenapa? Karena AI itu bukan manusia. Cara dia menemukan respon yang tepat dengan cara mempelajari bagaimana perilaku manusia lainnya dalam merespon. Itu sehingga semakin kesini AI akan semakin bagus dan mengkoleksi data. Gitu. Jadi apakah data kita aman? Ya dari manusia lain mungkin aman, tapi dari AI kita tidak tahu. Karena tidak ada SOP jelas tentang bagaimana pengelolaan data di tangan AI tersebut. Waduh. Berarti kemungkinan bisa aja bocor dong. Kalau pertanyaannya bisa saja. Wah, Berarti benar-benar kayak nggak boleh secara nggak langsung mungkin enggak, tapi jelek juga ya Pak jejak digital kita yang. Tentu saja jejak digital itu tidak akan pernah bisa terhapus apapun yang terjadi ya, karena kalaupun kita misalnya ngupload status, ngupload gambar ke Facebook, ngupload data ke internet, meskipun ada bacaan hapus dan terhapus, tidak ada bukti kan, kita nggak bisa ngebuktiin apakah datanya benar-benar hilang atau belum kan. Pak, apakah AI private sama public itu beda nggak sih? Beda. Jadi AI private itu AI yang memang dia tuh tidak maksudnya dia tidak di-share datanya kepada pihak AI lain. Kalau AI public dia data yang saling sharing data gitu. Jadi kalau misalnya AI yang private itu cenderung lebih dalam tanda kutip cenderung lebih aman, tapi tetap dia endingnya nge-collect data, dan kalau misalnya terjadi kebocoran tetap aja bocor-bocor semua juga. Tapi cenderung lebih amannya. Lebih aman. Kalau misalkan di AI component itu yang AI, ada contoh nggak sih Pak AI private yang bisa kita gunakan dan AI public nih?
Kalau AI private, ya tentu saja yang kita tahu ya, kayak misalnya ChatGPT yang berbayar itu kan dia kan sebenarnya kan di private khusus didedikasikan untuk kita. Sedangkan kan kalau misalnya yang tidak berbayar, yang free saja gitu ya, itu tentu saja akan menggunakan resource yang berbagi sehingga ada kemungkinan datanya juga akan berbagi juga. Wah, ternyata nggak terlalu aman ya. Mungkin Iya. kita bisa menggunakannya secara bijak aja, Betul. Gitu. tidak berlebihan. Ya betul. Terus Bapak kayak apakah data emosi bisa dimanfaatkan secara komersial? Bisa. Nah, saya ambil kasus kayak gini. Denema pernah nyari-nyari barang di belanja di Shopee. Oh iya iya. Punya akun sosmed? Ada Facebook, aktif Facebook nggak? IG mungkin. Instagram. Ah, Oke. Nah, pernah nggak sih Denema misalnya sedang mencari sesuatu, katakanlah nyari jas hujan atau nyari payung. Tiba-tiba di Instagram ada iklan jas hujan. Oh iya iya Nah, iya. itu berarti si pihak katakanlah aplikasi belanja online dia memindahkan datanya ke sosmed kita sehingga dia bisa tahu kita sedang mencari apa, sedang apa. Wow, Gitu. kita shock banget. Sehingga kalau misalnya kita ngelihat di situ ya, data emosi kita dan perilaku kita tuh bisa saja dijual untuk nantinya digunakan oleh pihak-pihak tertentu, walaupun bisa jadi baik. Kita misalnya sedang butuh jas hujan, iklan jas hujan wajar memang seperti itu dan itu yang kita butuhkan. Tapi kan data itu bisa juga digunakan untuk hal lain. Iya. Betul, betul. Wow, ternyata ini ada sisi negatif dan positifnya juga. Gimana kita, gimana saya ini memanfaatkannya. Betul. Gitu. Wow, aku shock banget loh dan baru tahu juga ya Iya. kita. Tapi Pak, gimana cara menjaga privasi saat kita pakai AI chat? Nah, bagaimana cara menjaga privasi ya? Nah, ini berarti bagaimana cara kita penggunaannya. Pertama, pada saat kita menggunakan AI companion apapun ya, aplikasi AI, kita tentu saja selalu ada term of service-nya, kebijakan layanannya ada di pojok bawah yang bisa diklik dan kita harus baca. Ya. Kebanyakan dari kita kan main terima semuanya kan. Nah, harusnya kita baca dulu. Karena kalau kita baca di situ kita ada keterangan di situ ya yang bisa kita pelajari. Data mana saja yang dikolek, data mana saja yang tidak, dan endingnya bukan bagaimana cara kita menjaga privasi itu dengan cara menggunakannya, bukan, tapi kita harus bijak dalam memilih AI mana yang akan kita pakai dan untuk apa. Itu dan juga cara paling aman adalah dengan tidak buffer gitu. Jadi maksudnya tidak memasukkan data-data pribadi ke AI. Gitu kan. Nah, kalau misalnya saya, bagaimana saya menggunakan AI? Kalau saya tidak pernah menggunakan data pribadi saya secara langsung. Ya misal katakanlah si Fulan, si apa gitu kan, itu dengan data yang jangan menggunakan data sebenarnya lah gitu. Jadi biar dia tidak mendapatkan data real kita, tapi tetap esensi yang kita inginkan terhadap AI tersebut tersampaikan kepada kita. Iya. Wow, ini tips biar kita nggak ini ya, nggak Betul. masuk ke iniannya AI. Keren banget sih tipsnya. Tapi Pak, kalau kita lihat ke jendela teman-teman kita nih Pak, Ya. kalau yang nama itu kan teman-teman tuh anak-anak Gen Z sekarang tuh kan kayak kayaknya aku lebih pengen curhatnya sama AI aja deh, karena mereka setia Pak. Kalau disuruh milih nih Pak, mending punya teman manusia yang suka bales chat atau AI yang selalu on? Sepertinya pertanyaannya saya kalau untuk nanya ke orang kayak saya pakai AI ya, pakai teknologi. Tapi kalau dari sudut pandang saya sebagai pakar teknologi dulu ya, zaman saya masih kecil saya masih ingat ada kartun judulnya tuh SpongeBob SquarePants. Oh iya. Ada musuhnya tuh Plankton. Dulu kita ngeledekin dia kok mau sih nikah sama komputer. Ternyata kan itu dilihat ya dengan sekarang karena komputer lebih baik. Oh iya iya iya. Dia punya istri si Plankton tuh punya istri kan sekian Iya. komputer. Ya kan, dan ternyata sekarang banyak orang yang lebih suka untuk berhubungan dengan komputer dibanding dengan manusia ya kan. Nah jujur saya miris dan juga kalau misalnya perlu ditanyakan tentu saya lebih memilih manusia dong gitu. Karena kan manusia tadi variabelnya lebih banyak melatih kemampuan sosial kita gitu kan kalau saya pribadi gitu ya. Tapi lagi-lagi tadi ya mungkin ini bisa dilanjutkan di pas selanjutnya kita harus nanyanya ke orang yang ngerti psikologis kalau kayak gitu. Oh iya Tepatnya gitu. Tapi kalau menurut saya sebagai pakar teknologi ya saya tidak setuju dengan orang ingin berhubungan lebih dekat dengan komputer atau AI gitu. Karena ya itu hanya alat gitu ya, hanya alat. Gitu. Nah terus Pak kayak apakah AI ini bisa diganti peran sahabat di masa depan? Bisa kan AI itu gimana ya? Kalau misalkan teman-teman yang bisa aja nih bocor kemana-mana nih, Iya. ngomong mulut nih. Kalau AI kan Terus juga kan kalau misalkan ada kan orang yang introvert kayaknya aku Iya. berani deh gitu buat nggak ngomong langsung ke teman gitu. Jadi mending ke chat aja nih, chat kayak AI aja deh, dia juga nggak bakal aja. menghakimi aku. Iya. Betul.
Nah, kalau konteksnya untuk problem solving itu masih oke. Ya kan, jadi maksudnya sebagai bagaimana kita punya permasalahan, troubleshootnya karena kalau khawatir ke teman bocor, kita ke AI tanyanya karena AI punya basis data untuk menyelesaikan permasalahan kita sampai ke tingkat itu masih oke. Tapi yang menjadi masalah adalah apabila sudah mulai baper, sudah mulai ngerasa dimengerti, nah itu yang jadi masalah. Itu yang jadi sebenarnya kayak mau kita mengganti peran sahabat itu ataupun mungkin kita lebih baik lebih dekat dengan AI-nya tuh nggak masalah. Nggak masalah. Cuman perasaan kita yang harus dijaga nantinya. Jadi harus tetap jaga intinya. Iya. Berarti setia itu bukan cuma tentang selalu ada, tapi juga tentang peduli ya teman-teman. Iya. Ya, kadang-kadang kita ada teman yang memang mereka peduli sama kita, tapi mereka nggak selalu ada. Iya. Betul. Mungkin kita juga harus mengerti ke teman-teman kita juga. Iya, betul gitu. Tapi Pak, apakah interaksi dengan AI ini bisa bantu orang yang introvert nggak sih? Sebenarnya bisa atau bisa dan tidak ya. Jadi kita harus mengkaji dari tadi lagi-lagi dari aspek psikologis, harus memang orang yang ngerti di bidangnya yang ngebahasnya. Tapi kalau saya melihat dari sejarah perkembangan AI di sini, kalau misalnya orang introvert dia chatting dengan AI dan menemukan kenyamanan, saya khawatirnya justru dia semakin introvert. Kalau kekhawatiran saya, karena memang dia menemukan kenyamanan yang absolut gitu deh, itu gitu ya. Jadi ada yang mengerti dia nggak usah lagi kemana-mana, semakin nggak keluar, semakin introvert dia gitu. Betul. Jadi semakin mau dekat sama AI, semakin gak mau berbaur keluar. Betul gitu. Tapi Pak, apakah si AI ini bisa menggantikan manusia nggak sih? Dalam beberapa aspek bisa, ya dalam beberapa aspek. Tapi tadi lagi-lagi ya kita harus paham bagaimana cara penggunaan AI yang baik dan benar ya. Mungkin 10 tahun yang lalu saya masih ngalamin keluar kota, pas mau masuk ke gerbang tol kita masih manusia yang melayani, sekarang sudah gerbang AI ya kan. Dia langsung tahu kita, bahkan pada saat keluar dari tol ibu udah gak ada manusianya, sudah otomatis step karena dia tahu kita dari mana, mau pasnya berapa kan. Dalam aspek-aspek tersebut ya oke lah gitu, masih bisa menggantikan manusia. Tapi ada beberapa ranah yang memang kita tuh tidak bisa 100% mempercayakan kepada AI. Ya misalnya kayak dalam ranah guru seperti saya, seperti yang lain kan ya, yang memang tidak bisa digantikan ya gitu. Atau mungkin kayak ranah-ranah jasa, kayak misalnya kayak tukang bangunan, masa kita nyuruh ngebangun bangunan tingkat-tingkat. Jadi kita harus menggunakan AI sebagaimana mestinya lah gitu. Terus Bapak, apakah kita ini sekarang tuh kayak sedang menuju ke era kesepian digital? Kesepian digital ya. Mungkin kalau yang Anda maksud kesepian digital itu ya berarti orang tuh semakin terobsesi terhadap chattingan dengan digital ya mungkin. Ya mau tidak mau kita terima atau tidak terima mulai menuju ke arah situ ya, karena memang manusia semakin sulit dipercaya, mungkin ya orang lebih percaya buat chattingan sama AI ya gitu, kita tidak bisa terlalu banyak. Oke, mungkin endingnya ya kalau kata bahasa Inggris atau kata slang-slangan bahasa Inggris ya, touch the grass, touch on grass, kita harus menyentuh rumput. Jadi maksudnya sesekali keluar lah gitu. Jadi maksudnya tuh jangan ayo terus-menerus berkutat dengan komputer, berkutat dengan AI, berbaur dengan manusia lah gitu. Kita tuh hakikatnya makhluk sosial ya harus bersosial. Oke. Sekarang kita main game Bot or Bro. Aku bakal bacain chat, nanti Bapak sama Aura tebak ya, ini dikirim sama manusia atau sama AI. Oke. Yang pertama nih, jangan sedih, kamu udah berusaha kok. Aku bangga sama kamu. Nah, menurut Bapak dan Aura, ini AI atau manusia? Kita hitung dulu. 3, 2, 1. Buat Bapak? Buat deh. Bapak. Benar, tebak ya. bahasanya baku banget nih. Baku banget ternyata. Jarang banget manusia ngobrol kayak gitu. Karena memang manusia itu tidak bisa tersurat gitu ya. Berarti si bot mah lebih tersurat, kalau manusia lebih tersiratnya. Ada lagi nih chatnya. Apa coba apa? Oke, Ayo. 1, 2 dia. Bro, ayo ngopi bentar. Otak udah nge-lag nih. Oh, ini Kira-kira ya. ini udah ketebak ya. jelas, Bapak udah sama jelas. Aura ini udah pasti ketebak Iya, banget. Oke, jelas. kita mah itu mundur di 3, 2, 1. Bro. Kenapa nih bro? Bro, ayo dong gini. Oh, Kita kayak bahasanya tuh udah nggak sebaku itu, terus kayak udah deket banget nih, udah sebesar itu. Berarti AI emang bisa nyemangatin ya, tapi nggak bisa ngajak ngopi. Betul. Nah, itu. Ternyata manusia itu tidak mudah Iya, tergantikan. Masih bisa kok teman-teman, tenang aja. Oke, ada lagi nih. Aku selalu ada buat kamu 24 jam. Wah, ini udah jelas banget Iya, nih. Wah, siapa? siapa lagi yang mau ada 24 jam ya? Oke, nah itu 3, 2, 1. Buat ya.
Ya elah, manusia kan pasti ada tidurnya. Oh iya. Oke, Wah, ini benar-benar AI nggak ada capek-capeknya. Ternyata menggantikan perasaannya aja. Jadi mereka AI ini bisa memvalidasi perasaan kita ya Pak. Betul. Dibandingkan kalau manusia kan lebih kayak menghakimi gitu loh Pak. Kayak, ayolah lu mah lebay gitu. Kalau kita bilang, ya Allah capek banget gitu loh. Gue capek banget dah gitu. Kalau AI kan, kenapa? Sabar Kamu ya. capek kenapa? Iya. Aku bangga kok sama kamu. Kalau temen kan kayak, ya elah lu lebay banget ya. Gitu kan. Oke, ada lagi nih. Apa Tadi tuh? wah ini yang sering, ini kayaknya kalian udah bisa tebak banget ya. Tadi guru MTK kayaknya juga error deh. Wah, guru MTK kayaknya error nih. Siapa yang biasa yang ngomong kayak gini? 3, 2, 1, bro. Oh, Kenapa? Kayak masa ini nih apa tuh namanya AI bisa ada punya guru ya, kayak tadi guru MTK kayaknya Ya, emang kayak kita yang punya guru. Kan enggak. tapi kan terlalu spesifik kan. Oh iya, ini terlalu spesifik. Jadi ini, bro, bukan AI dong, bukan AI punya Pak Asep kan. Ini udah Asep, teman-teman. Ada lagi nggak? Ada lagi ini yang terakhir nih Pak. apa? Kalau kamu gagal hari ini, bukan berarti kamu gagal selamanya kok. Pasti ada kesempatan di lain hari. 3, 2, 1. AI. Wah, AI ini sangat ketebak ya, karena memvalidasi banget. Kelihatan banget ini kecil Wah, banget. kecil banget nih bahasa AI. Wah, takut juga ya kalau kita ngerjain tugas pakai AI, ketahuan banget. Pasti lah. Wah, serem banget. Kita harus cari AI yang bisa mendeteksi itu ya AI atau bukannya ya Pak. Iya, betul. Gak. Nah ini nih teman-teman, AI emang bisa nyemangatin kita, tapi ngopi bareng tetap sama manusia dong. Ya dong. Kita ngopi, ayo bro, ayo bawanya laptop, kan gak ini Bawanya banget. Iya, ya nanti kita dianggap gila dong. Iya dong. Wah ini fix ya Ra. Fix. AI bisa nemenin tapi nggak bisa bayarin kopi. Nah, itu mah udah jelas. Makanya kan mending kita ngopinya sama guru MTK. Biar bisa ngajarin dan bisa bayarin juga. Apalagi yang TK ya. Iya. Bisa gitu-gituin. Ada apa sih dengan guru MTK? Itu kita bahas di episode selanjutnya. Ini terlalu spesifik ya. Mungkin nanti kita bisa ngajak guru MTK kita, Pak Asep dan Pak Oh Robi iya. ke kursi ini biar lebih Betul. seru juga ya Iya. ngobrolnya. Nah Pak, menurut Bapak nih, yang dari kita obrolin tadi, dari contoh-contoh chat yang memang ambil, ada kata-kata nggak Pak buat teman-teman kita yang terlalu baper sama AI? Ya, jadi intinya AI itu hanya sebatas alat bantu buat kita gitu ya, untuk membantu kita menyelesaikan permasalahan, membantu kita menyelesaikan rumus-rumus yang sulit dikerjakan secara manual. Hanya sebatas itu, bukan untuk menjadi teman yang benar-benar teman kehidupan, bukan. Ah. Gitu sih. Iya, jadi manusia teman-teman yang punya teman dekat tenang aja, kalian nggak akan tergantikan. Iya. Betul. Iya, teman virtual tuh boleh, tapi Iya. jangan sampai sampai kamu kehilangan teman asli. Betul. Iya. Jangan sampai kayak aku lebih nyamannya sama AI. Aku sama Boleh. AI aja deh. Aku nggak butuh punya sahabat. Aku nggak butuh punya pacar. Aku juga nggak butuh guru LPK. Nah itu jangan. Itu jangan. Apa itu yang TK jangan sampai. Bapak Habis itu. jangan ya. Gak boleh. Jadi kita tetap membutuhkan semua Hmm. itu. Betul. Ya, dan pada akhirnya kan ya AI itu dia belajar, dia machine learning kan. Dia belajar dari kita suatu manusia, bukan sebaliknya gitu. Jadi kita Iya. harus bisa memahami hal tersebut. Dia kayak itu pintar juga ya karena manusia gitu. Betul, Bukan iya. karena Oke, terakhir nih Pak, ada kata-kata buat podcast kita. Ya sukses selalu lah gitu. Saya dari dulu sebenarnya pengen melihat ada bibit-bibit seperti ini gitu ya, yang bisa bagaimana belajar tuh asik gitu ya. Jadi belajar tuh tidak harus melulu monoton, menulis di depan, menulis matematika mungkin. Tapi kalau misalnya kita metode pembelajaran seperti ini, tentu bakal ada insight baru ya gitu ya. Tentu saja ada metode baru yang membuat kita menjadi ya senang dalam mempelajari, dan endingnya kan tetap jadi kita memahami apa yang ingin dipelajari gitu. Mungkin itu dari saya. Nah, terima kasih buat Bapak Ardi yang Ya, telah sama-sama. menemani kita dari awal sampai
sampai sekarang ya. Seru banget. Iya, dan semoga teman-teman yang terlalu AI banget tuh Bisa termotivasi, iya, termotivasi supaya dong. tidak terlalu Iya, tidak terlalu AI, Tidak terlalu menggandingkan teman ya. Iya. Ya, guys, beli bakso atau beli air di Mang Bakir tuh nggak bisa dikira. Kirain mau ini mau pantun. Enggak dong. Saya kan nggak bisa pantun, gimana sih? Oke. Terima kasih ya, Makasih Pak. Siap. Terima kasih udah dengerin podcast time. Jangan lupa Follow, like and share ke ke teman-teman kalian yang Jangan terlalu lupa. akrab sama AI. Nah, betul. Oke. Dicatat ya, bilang teman-teman dicatat. Oke, sampai jumpa di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. One is the loneliest number that you'll ever do. Two can be as bad as one. It's the loneliest number since the number one.